Sebelum ke Baba Raffi IPO, ada baiknya kalian tonton dulu video ini karena ada hal penting yang belum aku sampaikan di video sebelumnya. Kalian mungkin bakal setuju. Apa itu? Semua itu bakal kita bahas di video kali ini, oleh karena itu tonton terus sampai habis ya. Halo para investor, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video channel ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Oke lah, mungkin di video sebelumnya aku nyampein kalau kinerja fundamental Baba Raffi lumayan lah ya. Pendapatan meningkat, gerai juga meningkat. Kita udah bahas tuntas neraca, laba rugi, dan bahkan riwayat perusahaan. Semua itu bakal kita bahas lebih lagi di video kali ini. Udah nggak sabar kan? Ayo kita lanjut. Oke Pak, mungkin lama kita nggak ketemu di channel ini. Karena aku punya 1-2 alasan sehingga nggak upload mungkin hampir 2 minggu. Kali ini kita lanjut pembahasan terakhir waktu itu tentang IPO kebab Baba Raffi atau dengan ticker Raffi. Jadi tepat sebelum IPO ini aku mau bahas beberapa hal yang mau kasih tahu ke kalian. Sekarang di video ini dibuat di tanggal 2 Agustus sedang terjadi penawaran umum di harga 126, di mana rentang harganya adalah 120 sampai 130 Pak. Jadi 126 itu ya di tengah-tengah lah. Penjatuhan efek 3 Agustus, distribusi 4 Agustus, dan IPO 5 Agustus. Jadi buat kalian yang mau ikutan masih sempat, tapi sebelum ikutan mending tonton dulu video ini sampai habis. Kita lanjut. Di video sebelumnya aku udah lengkap bahas dari segi neraca, terus juga laba rugi, dan bahkan riwayat perusahaan, ringkasan perusahaan, kegiatan usaha, direksi, struktur, semua udah aku bahas di sana Pak. Jadi ini mungkin ada tambahan-tambahan bahasan yang penting juga yang mau aku sampaikan kalian, bahkan lebih penting. Aku belum singgung tentang arus kas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang arus kas. Mungkin dari sekian arus kas ada operasi, pendanaan, juga ada investasi. Yang mau aku highlight di sini adalah arus kas dari aktivitas operasi. Oke, di laporan keuangan disampaikan 3 tahun terakhir, 2019, 2020, 2021, bahkan kuartal 1 2022. Kita lihat, dari 2019 sampai 2021, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ternyata minus. Kenapa ini penting? Karena sebelumnya, kalau kalian lihat, aku saranin tonton dulu video sebelumnya. Di sana pendapatannya terus naik ya. Pendapatan terus naik, apalagi di 2021. Itu pendapatannya cukup besar dan termasuk juga laba bersihnya. Tapi ternyata laba bersihnya nggak diiringi dengan kenaikan kas dari aktivitas operasi. Ini termasuk suatu hal yang patut dipertanyakan, yang patut diperdalam. Tapi sebenarnya untuk menggali aktivitas operasi ini sungguh lumayan sulit juga karena ini bagian pencatatan kas, jadi kalian tidak akan menemukan catatan atas laporan keuangannya di bagian arus kas operasi ini. 2019 itu 1,5 M minus, 2020 minus 1,7 M, dan 2021 10 M tapi minus. Ini minusnya gede banget dibandingkan 2020 Pak. Tapi memang kalau kita lihat ya, 2021 dan 2022 secara kuartal 1 di 31 Maret itu memang positif. Itu di 2022 cukup membanggakan, 3,2 M itu kas positif yang didapatkan perusahaan. Tapi ini kan baru kuartal 1 ya, kita nggak tahu kuartal-kuartal berikutnya. Kenaikan ini juga patut dipertanyakan sebenarnya, patut dibedah lebih lanjut lagi. Selanjutnya yang mau aku sampaikan kalian, ada kan struktur dari laporan arus kas itu operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk pendanaan bisa kalian lihat utangnya terus naik. Di 2019 dia minjem 2M, 2020 minjem 1M, dan ya intinya utangnya terus naik. Dan yang mau aku highlight penting juga untuk kalian Pak, itu bagian kenaikan ataupun penurunan bersih kas dan setara kas. Kalian bisa lihat, udah aku highlight warna kuning di 2019 Pak, bisa lihat ya. Itu kenaikan kasnya cuma 449 juta. Kenapa aku bilang cuman? Karena silahkan bandingkan dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Kalau kita lihat dari laporan laba rugi, 2020 itu minus 896 juta, itu minus ya, 2020 itu minus, dan 2021 positif memang, tapi cuma sedikit, 96 juta. Jadi kas dan setara kasnya di situ-situ aja bahkan menurun dari 1,5 miliar di 2019, 2020 614 juta, 2021 711 juta. Jadi terus ya turun, bahkan bisa dikatakan dari 2019 sampai 2021. Ini kurang baik. Sebentar teman-teman, mungkin kalian belum tahu fundamental analysis sheet atau FAS.
Di sini aku mau kenalin kalian tentang FAS. Satu file Fundamental Analysis Sheet ini berisi analisa keuangan menyeluruh tentang satu saham. Beragam chart dan rasio keuangan 10 tahun yang biasanya aku gunakan ada di sini. Tanpa rahasia, ini adalah sheet andalanku untuk berinvestasi. Bahkan valuasi di Excel ini menggunakan lebih dari 9 valuasi sekaligus. Kalau kalian tertarik, silahkan DM IG aku atau Telegram juga bisa. Jujur saat ini aku tinggal di Jakarta, di kisaran Jakarta. Dan jujur mungkin aku jarang lihat kebab Baba Raffi, outlet-outletnya atau kontainer-kontainernya. Kayaknya menurutku fase hype-hype-nya kebab Baba Raffi itu udah lewat. Jadi ini juga patut dipertimbangkan. Nggak tahu kalau daerah kalian gimana. Atau juga mungkin aku juga belum keliling seluruh Jakarta juga. Untuk persediaannya sedikit mau aku highlight ke kalian. Ini juga bisa kalian tiru atau kalian duplikasi untuk analisa-analisa selanjutnya. Di bagian persediaan kalian bisa lihat persediaan bahan baku dan persediaan bahan jadi. Di 2019 sampai 2021, 3 tahun terakhir Pak, itu terus naik memang persediaannya. Ini biasanya diikutin dengan kenaikan penjualan biasanya. Tapi di 2021 itu kenaikannya nggak main-main dibandingkan 2020. Dari 12M di 2020 menjadi 35M 2021 Pak. Ini kenaikan hampir 3 kali lipat. Jadi ini sungguh luar biasa. Antara ini penumpukan persediaan atau memang si perusahaan tuh yakin bahwa selanjutnya bakalan growth-nya semakin besar lagi. Kita lihat aja gimana nanti. Tapi ya nggak sejalan dengan jumlah outlet. Maksudnya ketika persediaannya naik secara signifikan seperti itu, maka ada potensi pertumbuhan ke depannya. Dan kalau kita lihat dari jumlah outlet, sebenarnya naik sih naik, tapi naiknya juga nggak begitu drastis. Kalian bisa lihat 2018 sampai 2021 jumlah outlet atau mitra waralaba dari kebab Baba Raffi ini memang terus naik. Dari 903 2018 Pak, menjadi 2021 itu 969 outlet. Jadi naik juga. Tapi kalau kita bandingkan 2020 ke 2021 itu kenaikannya cuma 1,2% kenaikan jumlah outlet. Jadi nggak begitu pesat juga sebenarnya kalau untuk outlet. Dan terakhir ini juga aku mau sampaikan kalian tentang fakta kebab Baba Raffi yang sebenarnya ada kasus hukum pada saat itu, di mana ada pembagian 2 wilayah, di mana kebab Baba Raffi itu kalian jangan salah persepsi ya, bahwa ada 2 pengelolanya. Itu dua-duanya masih foundernya tapi terpecah belah. Yang pertama ada Nilam Sari dengan nama Perseroan PT Sari Kreasi Boga atau SKB. Ini yang sedang IPO saat ini. Itu mengelola wilayah barat, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan Jakarta. Jadi kalian nggak ngelihat kebab Baba Raffi ini ada daerah timur untuk yang dikelola Nilam Sari, yaitu PT SKB. Juga ada pembagian kedua, di mana di wilayah timur itu dikelola oleh Hendy Setiono di Surabaya dengan merek kebab Turki Baba Raffi dan kontainer kebab by Baba Raffi. Jadi intinya masih kebab Baba Raffi, dulunya pengelolaan yang sama, tapi terpecah belah di 2017 menjadi 2 wilayah. Ini juga patut dipertimbangkan sih, karena kan berarti ada crash pada saat itu yang mungkin ada alasan-alasan tertentu yang nggak terungkapkan ke publik. Terakhir, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu Pak, tentang valuasi. Nah, valuasi menurutku premium. Kenapa aku sebut kayak gitu? Kita pindah ke Excel. Ya, Excel ini merupakan kalkulasi yang aku gunakan untuk menghitung valuasi IPO. Jadi kita harus menghitung sendiri karena kalian nggak bisa mendapatkan secara bebas karena harus menghitung juga karena ini baru IPO ya. Nah, untuk perhitungannya ada di Excel ini. Kalau kalian mau mendapatkan Excel ini, silahkan DM aku melalui IG ataupun melalui Telegram, silahkan. Dan kalian bisa mengisi di bagian warna putih-putih aja. Dimana di sini udah aku isiin bahwa untuk IPO Raffi ini jumlah saham ditaruhkan 948 juta. Persentasenya 30,31%, harganya 120 sampai 130. Tapi harga yang terbentuk per 2 Agustus ini adalah 126, jadi tulis saja di sini. Nggak usah menggunakan harga tertinggi. Dengan potensi dana yang diperoleh, kalau untuk warna yang bukan putih kayak gini, ini udah dikalkulasi otomatis. 119 miliar, terus juga ini jumlah saham pasca IPO, silahkan ditulis berapa kira-kira total jumlah saham setelah IPO, pasca IPO. Berapa jumlah saham beredar setelah IPO, ditulis di sini. Ekuitas juga bisa dituliskan, ekuitas per 31 Desember 2021, 52M untuk ekuitasnya. Dan nanti bakalan terkalkulasi secara otomatis untuk book value-nya, PBV-nya, dan seterusnya. Kalian juga bisa mengisi di bagian laba bersih ini warna putih, di mana laba bersihnya adalah 14M. Dan dengan begini maka didapatkan untuk EPS-nya yang warna kuning, ini adalah nilai yang mau dicari. EPS-nya tuh 5 kali, terus juga, untuk EPS-nya tuh 5 per lembar dan PER-nya 27,8, PBV-nya 2,3 untuk EV EBITDA ini nggak aku isi.
Jadi kalau kita bandingkan ya, ini bagian bawah ini adalah untuk membandingkan komparasi sektor dan beberapa peer perusahaan sejenis. Untuk Raffi ini PBV-nya 2,3 tadi kita cari ya. Untuk perusahaan yang persis sama franchise kebab kayak gini nggak ada setahu aku, dan kita bandingkan dengan perusahaan yang sudah mature di makanan minuman juga sektornya. Itu ada ICBP 2,89 kali PBV-nya, dan untuk sektor makanan minuman ini 3,09 kali. Bisa kita lihat di sini Raffi kelihatannya lebih murah ya, kelihatan lebih murah dari segi PBV. Tapi nggak lebih murah juga karena perbandingannya nggak jauh banget, 2,3. Padahal ICBP ini udah cukup mature, sudah perusahaan yang bertahun-tahun dan sangat besar. Jadi nggak cocok apabila ini hampir sama dengan ICBP. Jadi termasuk mahal menurutku. Gimana dengan pernya? Kalau pernya Raffi itu pernya 27,8, ICBP 13,37 dan sektornya 17,32. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa jelas untuk segi per, Raffi ini punya valuasi yang sangat premium. Jadi kalau PBV tadi udah dibilang premium walaupun lebih rendah karena nggak tepat apabila segitu dibandingkan ICBP. Terus juga untuk pernya apalagi ini jauh banget, sangat besar sekali, 27,8 dibandingkan sektornya 17 kali. Ini yang menjadi landasan kenapa aku sebut valuasi Raffi ini cukup premium atau bahkan sangat premium. Silahkan kembali ke kalian. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet yang aku punya atau sumber lainnya. Kalau kalian suka silahkan di subscribe, join grup Telegram investasi secara gratis juga. Langsung kesimpulan, intinya aku nggak saranin untuk investasi jangka panjang. Belum. Kita lihat dulu nanti kinerjanya. Karena dari segi valuasi cukup mahal dan arus kas juga negatif. Kira-kira ya itu udah menjadi alasan yang cukup untuk nggak berinvestasi. Kalau misalnya mau berharapkan ARA di hari pertama, itu lain cerita. Bisa jadi ARA, bisa jadi juga enggak. Tapi menurutku kayaknya sih enggak. Mungkin ya. Kita lihat aja nanti. Kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini, silahkan didukung terus untuk terus growth dengan cara subscribe dan share ke teman kalian. Semua keputusan investasi kembali ke kalian, dan kalau kalian mau join grup sharing-sharing saham secara gratis di Telegram, cek di deskripsi video ini. Itu aja, semoga bermanfaat buat kalian, semoga cuan. As always, semangat terus buat kalian.